Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 456 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Kamis 10 Juni 2021 dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 3 mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ale akadongaku lasni roha sabingma rajumi hamui, anggo madabu hamu tubagasan ragam ni pangujunan. Boto hamuma nama korhon habengeto do pangujunan na tuha porsiamuna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Yakobus menyuruh kita bersukacita di dalam berbagai-bagai pencobaan yang disebutnya ujian terhadap iman. Mentalitas macam apakah ini? Apakah itu berarti bahwa dia ingin kita mencari-cari penderitaan? Mengapa kita harus bersukacita di dalam berbagai-bagai ujian? Surat Yakobus ini untuk orang Yahudi Kristen yang tersebar di luar Palestina. Mereka terpencar dan mereka dibenci baik orang Yahudi yang non-Kristen maupun oleh pemerintahan Romawi. Mereka menghadapi kesulitan. Mereka mengalami penderitaan, mengalami tekanan. Ujian merupakan cara terbatas untuk mengukur kemampuan seseorang. Pelaksanaan ujian dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan seseorang atau peserta didik. Ujian juga diadakan sebagai alat evaluasi untuk menilai berapa jauh pengetahuan yang sudah dikuasai dan keterampilan yang sudah diperoleh. Ujian dapat mendorong seseorang dalam kegiatan pembelajaran baik secara wawasan ataupun ilmu pengetahuan lainnya. Bagaimanapun juga, kita tahu persis bahwa ujian yang dibicarakan oleh Yakobus ini jelas bukan hal-hal yang menyenangkan. Bahwa iman kita kepada Allah harus melalui pengujian. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Ada orang berpikir bahwa percaya kepada Yesus itu adalah hal yang sangat mudah. Selanjutnya segenap kehidupan mereka akan aman dan terjamin. Segala sesuatu akan berjalan lancar. Mereka bisa menikmati kehidupan dengan stabil,
tinggal menunggu saat pergi ke surga. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Setiap hari kita akan melalui berbagai tantangan dan ujian. Ujian juga merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan Kristiani kita. Iman kita kepada Allah pasti akan diuji. Jika dalam mengalami berbagai-bagai pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan menghasilkan ketekunan. Sebuah cerita inspirasi kehidupan perjuangan kupu-kupu. Suatu hari, seorang laki-laki menemukan kepompong kupu-kupu. Dia melihat seekor ulat berusaha keluar dari celah kepompong yang kecil. Dia duduk dan mengamati ulat itu selama beberapa jam. Saat si ulat berjuang untuk memaksa tubuhnya keluar melalui lubang kecil, hingga saat terlihat si ulat seperti sangat kesulitan dan tidak membuat kemajuan sama sekali. Melihat hal tersebut, laki-laki itu pun memutuskan untuk membantu agar ulat itu bisa keluar dari kepompongnya. Dia mengambil gunting dan memotong ujung kepompong. Ulat tersebut pun keluar dengan tubuh yang bengkak. Terlihat sepasang sayap kecil yang keriput menempel di tubuhnya. Laki-laki itu terus memperhatikan si ulat, menunggu sayapnya membesar, berubah menjadi kupu-kupu. Namun, hal itu ternyata tidak pernah terjadi. Kupu-kupu itu pun menghabiskan sisa hidupnya dengan tidak bisa terbang, merangkak dengan sayap kecil dan tubuh yang bengkak. Meskipun laki-laki itu telah baik hati dan tidak mengerti bahwa kepompong yang membatasi dan perjuangan yang dibutuhkan kupu-kupu untuk melewati lubang kecil itu adalah cara Tuhan untuk memaksa cairan dari tubuh kepompong, yaitu mempersiapkan kupu-kupu untuk terbang setelah keluar dari kepompong. Demikianlah dalam kehidupan nyata kita. Kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai masalah yang membuat kita kadang kesulitan. Seringkali muncul keinginan kita untuk melarikan diri darinya, menghindar. Padahal tantangan tersebut telah dipersiapkan Tuhan agar kita menjadi versi yang lebih baik. Ujian bisa membantu kita bertumbuh secara rohani menuju kedewasaan, menuju kepenuhan kedewasaan di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Yakobus pasal 2 ayat 12. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu di dalam Yesus Kristus dan mengampuni dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang sesuai
dengan yang dikehendaki Tuhan, sikap yang baru, perilaku yang suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri anugerah-Mu. Berilah kami kekuatan agar kami disanggupkan menghasilkan ketekunan apabila kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, pertanda bahwa kami menjadi anak-Mu, pewaris kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 456 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.